Dalam tradisi Hindu, Siwaratri adalah malam suci yang dipersembahkan bagi Dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam Trimurti. Malam ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk introspeksi, mengendalikan hawa nafsu, dan memohon ampunan atas kesalahan yang telah diperbuat. Salah satu kisah yang paling terkenal dalam perayaan Siwaratri adalah kisah Lubdaka, yaitu seorang pemburu sederhana yang tanpa sengaja mendapatkan berkah Dewa Siwa dan akhirnya dapat mencapai moksa atau pembebasan dari siklus kehidupan dan kematian. Kisah ini penuh dengan pesan moral dan spiritual yang mengajarkan bahwa niat yang tulus dan ketulusan hati lebih penting daripada sekadar ritual formal. Lubdaka adalah seorang pemburu miskin yang hidup di sebuah desa kecil dekat hutan yang lebat. Sejak kecil, ia sudah terbiasa berburu untuk bertahan hidup. Tidak seperti para Brahmana atau orang-orang terpelajar di desanya, Lubdaka tidak memiliki pengetahuan tentang kitab suci atau ajaran agama. Baginya, hidup adalah tentang mencari nafkah dengan berburu hewan di hutan. Meskipun pekerjaannya keras dan terkadang dianggap kasar, Lubdaka tidak pernah berniat jahat. Ia hanya berburu secukupnya untuk makan dan tidak pernah membunuh lebih dari yang ia butuhkan. Namun, karena kehidupannya jauh dari kehidupan spiritual, ia tidak menyadari hubungan antara perbuatannya dan karma yang akan ia tuai di masa depan. Suatu hari, menjelang malam Siwaratri, Lubdaka pergi ke dalam hutan untuk berburu. Ia berharap mendapatkan rusa atau buruan lain untuk dibawa pulang. Namun, setelah seharian mencari, ia tidak berhasil mendapatkan satu hewan pun. Saat hari mulai gelap, Lubdaka menyadari bahwa ia telah tersesat di tengah hutan yang gelap. Ia mulai merasa cemas karena hutan dipenuhi dengan binatang buas seperti harimau, babi hutan, dan serigala yang aktif berburu pada malam hari. Ia berjalan dengan hati-hati mencari tempat perlindungan, hingga akhirnya ia menemukan sebuah pohon bila yang cukup besar. Tanpa pikir panjang, Lubdaka segera memanjat pohon bila dan duduk di salah satu cabangnya yang kuat. Dari atas pohon, ia dapat melihat sebuah siwalingga di bawahnya. Tetapi ia tidak menyadari arti penting benda tersebut. Yang ia pikirkan hanyalah bertahan hidup hingga pagi tiba. Karena takut diserang binatang buas, Lubdaka berusaha tetap terjaga sepanjang malam. Untuk mengalihkan rasa kantuk dan kegelisahannya, ia mulai memetik daun bila dari pohon dan menjatuhkannya satu persatu ke tanah di bawahnya. Tanpa ia sadari, daun-daun tersebut jatuh tepat di atas siwalingga yang dalam ajaran Hindu dianggap sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Dewa Siwa. Selain itu, karena sepanjang malam ia merasa cemas dan takut, ia mengeluarkan air mata.
yang jatuh ke Siwalingga, seolah-olah ia sedang melakukan abhiseka atau penyucian lingga dengan air suci. Tanpa disadari, sepanjang malam itu Lubdaka telah melakukan 3 bentuk brata Siwaratri, yaitu pertama, jagra, tetap terjaga semalam suntuk. Yang kedua, dia melakukan upawasa, yaitu tidak makan dan minum karena ia tidak membawa bekal. Yang ketiga, ia melakukan mona brata, yaitu mengurangi bicara karena ia hanya diam dan fokus bertahan hidup pada malam hari hingga pagi menjelang. Dan ketika fajar menyingsing, Lubdaka turun dari pohon dan merasa bersyukur karena berhasil melewati malam tanpa diserang binatang buas. Ia pun kembali ke desanya tanpa menyadari bahwa ia telah menjalankan brata Siwaratri dengan sempurna. Alkisah bertahun-tahun kemudian, Lubdaka menjalani kehidupan seperti biasa hingga akhirnya tiba saat kematiannya. Ketika jiwanya meninggalkan tubuh, ia didatangi oleh 2 kelompok utusan, yaitu utusan Yama dari Dewa Kematian dan utusan Dewa Siwa. Para utusan Yama berniat membawa Lubdaka ke neraka karena selama hidupnya ia telah membunuh banyak hewan. Namun sebelum mereka sempat mengambil arwahnya, utusan Dewa Siwa muncul dan berkata, Lubdaka mungkin seorang pemburu, tetapi tanpa sadar ia telah melakukan brata Siwaratri dengan penuh ketulusan. Ia menghormati Dewa Siwa sepanjang malam dengan menjatuhkan daun bila, air matanya membasahi Siwalingga, dan ia berpuasa serta berjaga sepanjang malam. Karena itu, ia berhak mendapatkan berkah Dewa Siwa dan mencapai moksa. Mendengar pernyataan ini, utusan Yama tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya, arwah Lubdaka dibawa oleh utusan Dewa Siwa menuju Siwaloka, dunia suci, tempat jiwa-jiwa yang telah mencapai kebebasan sejati dari samsara atau siklus kelahiran dan kematian. Kisah Lubdaka mengandung pesan spiritual yang sangat dalam. Meskipun ia bukan seorang Brahmana atau orang yang paham agama, ketulusannya dalam bertahan hidup tanpa niat jahat membuatnya secara tidak sengaja mendapatkan berkah dari Dewa Siwa. Kisah ini mengajarkan bahwa satu, ketulusan lebih penting daripada ritual formal. Lubdaka tidak mengetahui ajaran agama, tetapi ia melakukan penghormatan kepada Dewa Siwa secara alami dan tanpa pamrih. Kedua, brata Siwaratri membawa berkah besar. Melakukan jagra, upawasa, dan mona brata dengan penuh pengabdian dapat membantu seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketiga, Dewa Siwa adalah Mahadewa yang Maha Pengasih. Dewa Siwa tidak memandang status sosial atau latar belakang seseorang. Siapapun yang mendekat dengan hati tulus akan mendapatkan berkah dan pengampunan. Keempat, kesadaran dan introspeksi diri penting dalam kehidupan. Siwaratri mengajarkan pentingnya pengendalian hawa nafsu, mengurangi kesalahan, dan menjalani hidup dengan kebijaksanaan.
Kisah Lubdaka selalu diceritakan kembali pada malam Sewaratri karena mengingatkan setiap orang bahwa kesempatan untuk mendapatkan pencerahan spiritual selalu terbuka. Sewaratri bukan hanya tentang berjaga, berpuasa, dan berdiam diri, tetapi juga tentang mengendalikan ego, introspeksi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga melalui kisah ini kita semua dapat mengambil pelajaran dan menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan serta hati yang suci, sehingga kita juga dapat mencapai kedamaian dan kebebasan sejati seperti Lubdaka.